Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 79. Untuk beberapa saat ia masih duduk di tanah. Nafasnya bergelora tak teratur. Namun ketika ia meraba lambungnya, dan tidak terdapat luka sama sekali, ia menarik nafas dalam-dalam. Rupa-rupanya ia masih tetap hidup. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kepada diri sendiri, agaknya anak itu benar-benar tidak mau membunuh aku. Aneh. Suara derap kuda itu pun menjadi semakin lambat dan akhirnya menghilang di kejauhan. Orang pamingit itu berdiri perlahan-lahan. Punggungnya terasa sakit. Agaknya ia benar-benar jatuh terbanting. Namun ia masih tetap hidup. Tiba-tiba ia menjadi sangat terharu. Ia masih mempunyai harapan untuk bertemu dengan anak istrinya. Mudah-mudahan kalau besok benar-benar terjadi pertempuran, ia dapat hidup pula. Tuhan Maha Pengasih, desisnya. Ia terkejut sendiri mendengar kata-katanya. Sudah berapa tahun ia tidak pernah menyebut nama Tuhan. Dan tiba-tiba ia berjanji pada diri sendiri, kalau ia masih dikaruniai umur panjang, ia akan rajin mengunjungi masjid. Bahkan ia berjanji untuk memperbaiki masjid di desanya yang selama ini tak terpelihara. Ketika ia sedang mengusap air matanya yang tiba-tiba saja membasahi pipinya, tiba-tiba terdengarlah hiruk-pikuk. Ia mendengar langkah orang berlari-lari. Dari tikungan muncullah beberapa orang bersenjata dan langsung datang kepadanya. "Siapa kau?" bentak salah seorang. "Serengga," jawab orang pamingit itu. "Apa kerjamu di sini?" tanya orang itu pula. Orang pamingit itu menjadi bingung. Lalu ia menjawab saja sekenanya, "Aku terjatuh di sini, lihat ini luka di kakiku." "Terjatuh dari mana?" tanya orang itu pula. Serengga semakin bingung ketika tiba-tiba seseorang bertanya, "Kau yang melampaui gardu kedua bersama-sama dengan orang-orang Banyu Biru?" "Ya," jawabnya kosong. Akhirnya ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan diri pula. "Aku ditipunya." "Bohong," bentak orang itu. "Anak buahmu datang kepada kami dan menceritakan apa yang sudah terjadi." Dada orang itu berdesir. Namun ia masih mencoba untuk mengurangi kesalahannya. Katanya, "Nah, kalau kau sudah tahu kenapa kalian bertanya. Coba katakan kepadaku kalau salah seorang dari kalian mengalami keadaan seperti yang aku alami. Apa yang akan kalian lakukan? Membunuh diri dan membiarkan orang itu lari sesudah mengetahui keadaan medan? Apakah kalian dengan kaki-kaki kalian dapat mengejar derap lari kuda mereka?" "Pengecut," bentak salah seorang. "Berapakah jumlah mereka? Dan berapakah jumlah kalian di gardu pertama?" "Jumlah kami ada 15 orang, jawab Serengga. 15 orang dengan orang-orang seperti Ira, Prana, Weditama yang hanya bisa jual tampang, Sungsang yang bermata merah tetapi takut melihat darah." Dipimpin oleh Serengga, yang lebih senang memeluk daging panggang daripada senjatanya, potong seseorang. "Jangan banyak bicara," Serengga mulai marah. "Kau belum tahu siapa mereka. Coba katakan berapa orang di gardu kedua." "Berapa?" "Juga 15 orang. Tetapi 15 orang di gardu kedua tidak takut melawan 15 orang berkuda." "Jangankan 4, jawab yang ditanya." "Omong kosong," bentak Serengga. "Dengar. Dengan apa yang telah aku lakukan, aku telah menyelamatkan kalian. Kau tahu siapa yang berkuda tadi?" Orang-orang dari gardu kedua itu tertawa terbahak-bahak. Salah seorang berkata mengejek, "Menyelamatkan kami? Apakah yang 4 orang itu terdiri dari jin? Atau setan, hantu, atau tetekan?" "Lebih dari itu," potong Serengga. "Mereka adalah Arya Salaka." Semuanya terkejut mendengar nama itu. "Kalau benar kau benar-benar gila. 25 bahu dijanjikan untuk menangkapnya, hidup atau mati. Dan 25 bahu itu kau sia-siakan?" "Aku belum selesai," sahut Serengga. "Yang lain adalah Kiai Wanamerta, yang mempunyai takaran 3-4 orang darimu." "Masih cukup banyak," sela seseorang. "Yang lain lagi," Serengga meneruskan, "orang itu tidak lain adalah Mahesa Jenar." "Mahesa Jenar?" Mereka berbareng mengulang. "Ya," jawab Serengga. "Dan yang seorang lagi adalah orang yang melindungi bantaran di Tanah Lapang beberapa minggu yang lalu." Orang dari gardu kedua itu tiba-tiba terdiam. "Nah,
Serengga meneruskan, hitunglah berapa orang harus disiapkan untuk melawan mereka. Paling-paling kalian hanya berani melawan orang-orang yang membawa obor itu. Mahesa Jenar dan yang seorang lagi, ditambah dengan Arya Salaka agaknya akan dapat membunuh kami 30 orang tanpa kesukaran sebelum kami sempat memukul tanda bahaya. Mereka masih tetap diam. Serengga merasa bahwa orang-orang itu membenarkan sikapnya, katanya meneruskan, nah, aku bekerja dengan otakku. Aku tidak melawan mereka. Aku antarkan mereka masuk lebih dalam ke daerah Banyu Biru. Maksudku aku akan membawanya ke alun-alun. Di sana laskar kita akan berpesta. Bukankah Ki Ageng Lembu Sora, Sawung Sariti, dan kalau perlu Ki Ageng Sora di Payana ada? Orang dari gardu itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, agaknya kau pandai bersiasat, Serengga. Itulah, jawab Serengga, karena ketololan kalian dengan membunyikan tanda-tanda itu, mereka melarikan diri. Aku dilemparkan dari punggung kuda tanpa dapat berbuat sesuatu. Kemana mereka? Tanya orang-orang dari gardu kedua. Kau akan mengejar mereka? Tanya Serengga pula. Orang-orang di gardu kedua itu diam. Kembalilah ke gardu kalian. Tiba-tiba Serengga memerintah. Aku akan kembali ke garduku. Lupakan mimpi burukmu. Tanah 25 bahu itu. Sebab kalau kepalamu telah terpisah dari lehermu, kau tidak akan dapat menikmatinya. Serengga tidak menunggu jawaban. Ia langsung kembali ke gardunya. Di sepanjang jalan sempit itu tiba-tiba ia teringat pada kata-katanya sendiri. Kalau Arya Salaka pergi ke alun-alun, ia benar-benar dapat dikeroyok oleh Laskar Pamingit, bahkan mungkin dengan Lembu Sora dan Sawung Sariti. Tanpa sadar, merayaplah suatu perasaan yang belum pernah dirasakan Serengga sebelumnya. Ia tiba-tiba merasa cemas terhadap keselamatan lawannya. Baru kali ini hal itu terjadi. Namun ia tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali tanpa sadar pula ia berdoa di dalam hatinya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Arya Salaka dan kawan-kawannya. Dalam pada itu, Laskar Banyu Biru yang sedang beristirahat tidak jauh dari perbatasan kota, mendengar pula tanda-tanda yang dibunyikan oleh orang-orang Pamingit di Banyu Biru. Demikian mereka mendengar bunyi itu, demikian mereka menjadi gelisah. Sebelum pemimpin-pemimpin mereka memberikan perintah apapun, mereka telah menyiapkan diri. Semua orang di dalam pasukan itu, apalagi orang-orang yang telah dipilih oleh Sendang Papat untuk menjadi pelopor laskarnya, telah bersiap diri. Mereka berdiri tegak dengan tekad yang teguh memandangi lambung bukit di hadapannya. Di leher mereka melingkar kain putih memplak bergambar gajah berwarna kuning emas sebagai pertanda kesediaan mereka untuk mati bagi tanah mereka. Yang paling depan dari mereka itu adalah Sendang Papat sendiri. Tangannya yang gemetar telah melekat di tangkai pedangnya. Tetapi ia belum melihat tanda apapun. Ia belum mendengar bunyi sendaren atau melihat panah api naik ke udara. Namun karena itulah ia menjadi semakin gelisah, jangan-jangan Arya Salaka tidak sempat memberikan tanda-tanda itu. Mustahil, gumamnya. Di sayap kiri, Bantaran pun menjadi gelisah. Meskipun Ki Dalang Mantingan tampaknya tenang-tenang saja, namun di dalam dadanya pun bergolak perasaan cemasnya, dan di tangannya tergenggam erat-erat trisulanya. Di sayap kanan, Penjawi berjalan hilir mudik di hadapan anak buahnya yang telah memegang senjata masing-masing. Wirasaba duduk di atas sebuah batu, dan meletakkan dagunya pada tangkai kapaknya. Sesekali dua kali ia menarik nafas dalam-dalam untuk mencoba menekan hatinya yang gelisah. Namun mereka pun belum melihat tanda apapun yang melontar ke udara. Sedang pada saat itu kuda Arya Salaka beserta rombongan meluncur lewat jalan-jalan sempit di dalam kota. Mereka menjadi semakin dekat dengan alun-alun Banyu Biru, tempat Arya bermain pada masa kanak-kanaknya. Suara kaki-kaki kuda itu berderak-derak memukul jalan-jalan berbatu memecah sepinya malam. Beberapa orang yang masih tinggal di rumah masing-masing menjadi semakin ngeri. Seolah-olah mereka mendengar gemuruhnya gunung yang meledak di hadapan mereka. Adakah Laskar Arya Salaka telah datang? Bisik mereka. Seorang ibu sambil memeluk anaknya di pembaringan bergumam, apakah kira-kira yang akan terjadi? Suaminya, lelaki tua yang duduk di sisinya menjawab lirih, pertempuran akan berkobar di perbatasan. Mudah-mudahan mereka tidak akan menginjak halaman rumah kita. Kemudian, lelaki tua itu berdiri dan berjalan ke amben di sebelah. Ia melihat selusin anak-anaknya yang lain sedang tidur nyenyak. Ia menarik nafas panjang.
Kalau rumahnya itu terpaksa dibakar orang, entah orang Pamingit entah orang Banyu Biru, dan dirinya sendiri terpaksa diseret di sepanjang jalan, entah oleh orang Pamingit entah oleh orang Banyu Biru, lalu apakah yang akan terjadi dengan anak-anak itu? Peperangan adalah sesuatu yang terkutuk. Lebih-lebih bagi anak-anak. Anak-anak yang ingin menikmati kebesaran alam yang diperuntukkan bagi mereka oleh Maha Penciptanya. Dalam bentrokan-bentrokan yang demikian itu segala sesuatu dapat terjadi. Orang yang tangannya telah dibasahi darah, kadang-kadang menjadi kehilangan kesadaran. Orang-orang yang dalam hidupnya sehari-hari tidak sampai hati membunuh seekor tikus pun, dalam peperangan kadang-kadang akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Membunuh, menyiksa dan bahkan terhadap anak-anak. Di rumah sebelah, lelaki tua itu mendengar tangis bayi melengking-lengking. Tanpa sesadarnya ia menoleh kepada anak kecilnya yang tidur di pelukan ibunya. "Jangan menangis," desisnya kepada anak yang tidur itu. Anak itu memang tidak menangis. Tetapi hati lelaki itulah yang menangis. Istrinya tahu bahwa suaminya sedang berpikir tentang bayi yang menangis itu, katanya, mengungsi di rumah sebelah. Suaminya tidak menjawab. Perlahan-lahan ia duduk di amben beserta 4 anak-anaknya tidur berjajar. Wajah anak-anak itu tampak bersih bening, sebening udara pagi hari. Tetapi mereka besok akan menggigil ketakutan, seandainya perang benar-benar berkobar di perbatasan. Suara kaki-kaki kuda Arya masih menggemuruh, seperti suara guruh yang menjalar sepanjang jalan, menuju ke alun-alun. Dalam kegelapan malam, Arya tidak sempat melihat apakah di alun-alun itu banyak berjaga-jaga laskar Lembu Sora. Yang dilakukan adalah menerobos alun-alun itu tepat di tengah-tengah. Di antaranya sepasang beringin, yang tumbuh di tengah-tengah alun-alun itu. Agaknya alun-alun itu memang sepi. Laskar Lembu Sora hampir seluruhnya telah dikerahkan di pemusatan-pemusatan laskar di garis pertempuran. Namun di muka rumahnya, Arya masih melihat segerombolan orang yang agaknya bertugas menjaga rumah itu. Mereka telah berada dalam kesiagaan penuh, ketika mereka mendengar tanda kentongan yang mengumandang di garis perbatasan. Ketika mereka mendengar derap kuda mendekati, mereka pun segera memencar. Dari ujung alun-alun itu pun muncul pula segerombolan laskar cadangan. Tetapi demikian mereka siap, demikian Arya telah berada di hadapan hidung mereka. Ketika ujung-ujung senjata mengarah kepadanya, Arya menghentikan kudanya. Demikian juga orang-orang lain dalam rombongan itu. Dengan tangan kirinya, Arya memegang tombak kebesarannya, sedang tangan kanannya diangkatnya tinggi-tinggi, sebagai suatu pertanda bahwa ia datang untuk tujuan tanpa kekerasan. Sebelum mendengar sebuah pertanyaan pun, para penjaga agaknya telah mengenal beberapa orang di antara rombongan itu. Wanamerta dan Mahesa Jenar. Karena itu mereka menjadi sangat berhati-hati. Salah seorang dari mereka kemudian melangkah maju. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan kuda Arya. Dengan seksama ia mencoba memperhatikan anak muda itu. Tetapi malam cukup gelap dan cahaya obor di kejauhan hanya samar-samar sampai. Sedang Arya Salaka telah lenyap beberapa tahun semasa ia masih terlalu kecil untuk datang dengan tombak di tangan. Sekarang, di punggung kuda itu duduk seorang anak muda yang perkasa. Karena itu orang itu tidak segera dapat mengenal bahwa anak muda yang memegang tombak itu adalah Arya Salaka. Kemudian terdengarlah suara orang itu dengan garangnya, "Siapakah kau yang datang bersama-sama dengan Kiai Wanamerta dan Mahesa Jenar?" Arya Salaka tersenyum. Ia kenal orang itu. Ketika masa kecilnya ia sering datang ke Pamingit, dan pernah dikenalnya pengawal pribadi pamannya itu. Jawabnya, "Selamat malam Paman Wulungan. Apakah Paman lupa kepadaku?" Wulungan mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia mengamat-amati anak muda itu. Namun sampai beberapa lama ia masih belum dapat mengenalnya kembali. Tetapi akhirnya ia tidak perlu mengingat-ingatnya. Ia dapat bertanya kepadanya. Tidakkah mustahil bahwa di Banyu Biru dan Pamingit ini semua orang mengenalnya sebagai seorang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin pengawal pribadi Lembu Sora beserta keluarganya? Karena itu sekali lagi ia berkata garang, "Jawab pertanyaanku. Siapakah kau?" Arya masih tersenyum. Namun ia menjawab, "Arya Salaka." "Hi." Orang itu terkejut, "Jadi kaukah Angger Arya Salaka?" "Ya," jawab Arya. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Untuk beberapa saat ia terbenam dalam ingatannya beberapa tahun yang lalu.
Ia selalu baik dan hormat terhadap anak ini, sebagai putra Ki Ageng Gajah Sora. Tiba-tiba kali ini pun ia bersikap hormat pula. Sambil mengangguk ia berkata, aku benar-benar pelupa. Tetapi Angger telah tumbuh demikian cepatnya. Tiba-tiba ia ingat akan tugasnya. Ia ingat tentang apa yang dikatakan Lembu Sora kepadanya, bagaimanakah ia harus bersikap terhadap keturunan Gajah Sora atau pengikut-pengikutnya. Karena itu dengan tiba-tiba pula ia mengubah sikapnya. Ia mencoba untuk berkata dengan garang seperti semula, meskipun kewibawaan Arya mempengaruhinya. Jadi kau yang menamakan diri Arya Salaka? Arya sudah tidak tersenyum lagi. Ia melihat perubahan sikap itu. Dengan tenang ia menjawab, ya. Akulah Arya Salaka. Apa perlumu datang kemari? Wulungan bertanya. Aku ingin mengunjungi kakek Sora di Payana, jawab Arya. Kau datang dengan laskarmu, tanya orang itu pula. Kembali Arya tersenyum, jawabnya, sebagaimana Paman Wulungan lihat. Aku datang hanya berenam. Wulungan mengerutkan keningnya. Arya Salaka memang hanya berenam. Tetapi ia menegaskan, siapakah yang berbaris rapat di perbatasan? Laskarku, jawab Arya Salaka pendek. Adakah dengan demikian kau hanya berenam saja? Tanya Wulungan mendesak. Kalau aku datang dengan seluruh laskarku, maka pertempuran pasti sudah berkobar, jawab Arya. Bukankah maksudmu memang demikian? Sahut Wulungan. Arya memandang Wulungan dengan seksama. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba, serta pertanyaannya yang mendesak, mengingatkannya kepada kata-kata Srengga di gardu pertama. 25 bahu buat menangkap Arya Salaka. Hidup atau mati? Janji yang terkutuk, desis hatinya. Kemudian kepada Wulungan ia berkata, memang. Maksudku adalah kembali ke Banyu Biru. Disetujui atau tidak oleh Paman Lembu Sora. Karena itu pertempuran bisa saja berkobar setiap saat. Nah, sebelum aku dibunuh atau membunuh, aku ingin menghadap Eyang Sora di Payana untuk menyampaikan baktiku sebagai seorang cucu, serta mohon restu sebelum aku mulai dengan tugas beratku ini. Mahisa Jenar dan Kebokanigara terpaksa menahan napasnya mendengar jawaban Arya Salaka. Agak terlalu keras. Namun mereka cukup mengerti, bahwa Arya berbicara dengan Wulungan, pimpinan laskar pengawal pribadi Lembu Sora, tidak lagi kepada Srengga. Dengan demikian Arya tidak perlu terlalu banyak merendahkan dirinya. Terhadap orang seperti Wulungan, Arya memang harus mempertegas maksudnya. Tetapi berbeda dengan dugaan Arya Salaka, Wulungan tidak mendesaknya lagi seperti semula. Di dalam dada orang itu, timbullah kembali rasa hormatnya. Memang Arya Salaka sejak kecil menunjukkan sifat jantannya. Dengan demikian maka Wulungan menjadi percaya, bahwa Arya Salaka itu benar-benar Arya Salaka yang dikenalnya pada masa kecilnya. Karena itulah, maka ia menjadi lunak. Permintaan Arya untuk bertemu dengan eyangnya bukanlah permintaan yang berlebih-lebihan. Apakah yang akan dilakukan, kalau ia hanya datang berenam? Di hadapan Ki Ageng Sora di Payana yang sakti, Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti, mereka pasti tidak akan dapat berbuat sesuatu kecuali benar-benar seperti apa yang dikatakan, mohon restu dan menyampaikan bakti seorang cucu. Angger Arya Salaka, jawab Wulungan, permintaan Angger akan kami sampaikan kepada Ki Ageng Sora di Payana. Terserah keputusan yang akan diambilnya. Menerima atau tidak menerima kehadiran Angger. Arya Salaka, Mahisa Jenar, Kebokanigara, dan Wanamerta menarik nafas panjang mendengar keputusan Wulungan. Terdengar Arya Salaka perlahan-lahan berkata, terima kasih Paman Wulungan. Tetapi ketika Wulungan memanggil seseorang untuk menyampaikan pesan itu kepada Ki Ageng Sora di Payana, terdengarlah suara tertawa nyaring, meskipun tidak terlalu keras. Kemudian dari dalam regol halaman terdengar suara, agaknya kau mempunyai pimpinan baru Paman Wulungan. Wulungan terkejut seperti juga Arya Salaka, Wanamerta, Mahisa Jenar dan Kebokanigara. Karena itu tiba-tiba Wulungan terhenti di tempatnya seperti patung. Perlahan-lahan ia menoleh dan mencoba melihat, siapakah yang berkata itu, meskipun dengan mendengar suaranya ia sudah dapat menebaknya. Sesaat kemudian muncullah seorang anak muda dengan pedang yang besar di pinggangnya. Sawung Sariti. Wulungan mengangguk hormat kepadanya, dan bertanya, apakah maksud Angger? Akulah yang berhak memberikan perintah, mengubah dan mencabut perintah, selain ayah Lembu Sora, katanya. Apa perintahku yang aku ulangi sore tadi?
Wulungan menarik nafas panjang, sebab tiba-tiba nafasnya terasa berhenti di kerongkongan. Terhadap Sawung Sariti sebenarnya Wulungan agak kurang senang. Sikapnya yang sombong, keras dan menghina orang lain. Meskipun anak muda ini berhati baja pula. Namun, ia merasakan perbedaan sifat antara kedua anak muda yang kebetulan dua bersaudara sepupu. Tetapi ia adalah pimpinan laskar pengawal pribadi Lembu Sora. Karena itu ia harus menjalankan pekerjaannya baik-baik. Maka jawabnya, Angger memerintahkan, tak seorang pun boleh memasuki kota, apalagi halaman rumah ini. Bagus, sahut Sawung Sariti sambil menarik bibirnya. Apa yang akan paman kerjakan? Mencoba menyampaikan pesan Angger Arya Salaka untuk Ki Ageng Sora Dipayana, jawab Wulungan. Bagaimanakah seharusnya paman menjawab, desak Sawung Sariti. Menolak permintaan itu, jawab Wulungan, namun ia meneruskan, tetapi ia adalah Angger Arya Salaka, yang sekadar ingin bertemu dengan kakeknya. Justru ia menamakan diri Arya Salaka, bentak Sawung Sariti. Wulungan terdiam. Ia tahu sifat anak muda itu. Ia biasa membentak-bentaknya di hadapan laskarnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Bahkan kemudian Sawung Sariti berkata, malahan ayah Lembu Sora menyanggupkan hadiah 25 bahu bagi mereka yang dapat menangkap anak muda yang menamakan diri Arya Salaka. Nah sekarang anak itu telah datang menyerahkan dirinya. Wulungan masih terdiam. 25 bahu baginya sama sekali tidak berarti. Di Pamingit ia memiliki tanah yang berlebihan. Bahkan tenaganya tak mampu lagi untuk menggarap seluruhnya. Namun yang penting baginya, sikap yang demikian bukanlah sikap yang jantan. Bukankah Arya Salaka dengan jantan datang tanpa pasukan untuk menyampaikan sujudnya kepada kakeknya? Meskipun kakeknya berada di pusat kekuasaan lawannya. Tetapi kemudian ia mencoba untuk melupakan tanggapannya itu. Bukankah sudah sekian lama ia sendiri hanyut dalam arus ketidakjantanan sikap Lembu Sora? Akhirnya ia sadar bahwa sikap Sawung Sariti lah yang telah mendesaknya untuk menilai kembali setiap perbuatan yang pernah dilakukan. Sebagai orang yang jauh lebih tua, Wulungan kadang-kadang merasa sangat terhina oleh pokal anak muda itu. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu, sebab Sawung Sariti adalah putra Ki Ageng Lembu Sora, putra seorang yang memberinya kedudukan dan pangkat. Demikian juga kali ini. Ia tidak dapat berkata apapun, selain menundukkan kepala. Tidakkah paman berusaha menangkapnya? Tanya Sawung Sariti. Sekarang Angger ada di sini, jawab Wulungan, aku menunggu perintah Angger. Kalau aku tidak datang bagaimana? Bentak Sawung Sariti. Kembali Wulungan terdiam. Arya Salaka, Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Wanamerta, yang menyaksikan peristiwa itu, perasaan mereka ikut tersinggung pula. Sikap yang demikian bukanlah sikap yang tahu adat. Wulungan, meskipun ia adalah seorang bawahan saja, namun ia berumur jauh lebih tua dari Sawung Sariti. Apalagi Arya menganggap bahwa sikap Wulungan adalah bijaksana. Karena itu tiba-tiba timbullah keinginan untuk menarik perhatian Sawung Sariti, katanya, Adi Sawung Sariti. Baiklah aku langsung minta izin kepadamu, untuk menghadap kakek Sora Dipayana. Sawung Sariti menoleh kepada Arya Salaka. Tetapi sesaat saja. Kemudian ia kembali memandangi Wulungan. Paman. Baiklah kalau aku harus memberikan perintah berulang kali. Meskipun paman seorang anggota laskar pengawal ayah Lembu Sora yang sudah kenyang makan garam. Dengarlah paman, tak seorang pun aku izinkan masuk ke dalam kota, apalagi ke dalam halaman rumah ini. Siapapun dan dengan alasan apapun. Wulungan masih menundukkan kepalanya. Kau dengar, paman? Tanya Sawung Sariti dengan lantang. Ya, aku dengar, jawab Wulungan. Nah, laksanakan perintah Sawung Sariti. Wulungan mengangkat mukanya. Dipandanginya wajah Arya Salaka yang masih duduk di atas kudanya. Kemudian katanya dengan tenang, Angger telah mendengar perintah Angger Sawung Sariti. Tak seorang pun boleh memasuki halaman ini dengan alasan apapun. Alangkah liciknya anak muda itu, pikir Arya. Ia hanya berkesempatan untuk berbicara dengan Wulungan yang hanya dapat menjalankan perintah. Namun demikian ia mencoba untuk sekali lagi berbicara langsung kepada Sawung Sariti, katanya, Adi, dapatkah Adi Sawung Sariti berlaku bijaksana? Aku hanya ingin sekadar menghadap Eyang Sora Dipayana. Sawung Sariti diam saja.
Dengan senyum yang menyakitkan hati ia berkata kepada Wulungan, lakukan tugasmu baik-baik. Aku akan naik ke Pendapa. Gila! Arya Salaka berdesis. Ia adalah anak muda pula. Darahnya masih hangat-hangat panas. Karena itu ia benar-benar merasa terhina. Maka ia berteriak keras-keras, tak seorang pun yang dapat menghalangi aku masuk ke halaman rumahku sendiri. Minggir kalian, atau aku harus membunuh kalian. Tiba-tiba pula, tombaknya telah berpindah di tangan kanannya. Ujungnya telah tunduk setinggi dada orang yang berdiri di atas tanah. Semua yang mendengar suara Arya Salaka itu pun terkejut. Sawung Sariti terhenti pula. Cepat ia memutar tubuhnya dan tangannya telah melekat di tangkai pedangnya. Ia melihat Arya telah siap menyerangnya. Tetapi sebelum Arya Salaka mendorong kudanya menyerbu, terasa Mahesa Jenar menangkap lengannya. Dengan tenang gurunya itu berkata, tahan dirimu Arya. Arya menarik nafas. Wajahnya telah memerah darah, sedang darahnya rasa-rasanya telah mendidih membakar seluruh tubuhnya. Dengan gemetar ia berkata, apa yang dapat aku lakukan? Aku datang ke kampung halamanku sendiri. Kenapa aku harus mengalami penghinaan itu? Sawung Sariti, teriaknya, jangan berperisai orang setua Paman Wulungan. Hadapilah kedatanganku. Kasar atau halus? Sawung Sariti maju beberapa langkah. Jawabnya, turunlah. Aku bukan pengecut seperti yang kau sangka. Hampir saja Arya meloncat turun, kalau sekali lagi Mahesa Jenar tidak mencegahnya. Jangan Arya, katanya, Sawung Sariti bukanlah orang yang harus memberi keputusan terakhir. Nafas Arya menjadi berdesakan meloncat dari hidungnya. Amat sulitlah baginya untuk dapat menahan diri. Apalagi ketika kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak. Minggir semua. Biarlah anak itu tahu bahwa Sawung Sariti mampu menjaga daerahnya. Mampu melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada orang lain. Tetapi Mahesa Jenar memegangi lengan Arya erat-erat. Jangan layani. Kita tunggu perkembangan keadaan. Dengan teriakan-teriakan itu, mungkin pamanmu Lembu Sora akan turun ke halaman dan akan memberikan kesempatan kepadamu. Tubuh Arya telah benar-benar gemetar. Tetapi ia masih mencoba menahan diri seperti nasihat gurunya, meskipun ia terpaksa menggigit bibirnya. Wulungan dan anak buahnya menyaksikan peristiwa itu dengan berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka meloncat mundur, ketika Sawung Sariti memerintahkan mundur. Yang dilihatnya kemudian adalah Sawung Sariti tegak di tanah, dengan dada tengadah. Ia memandang Arya Salaka dengan pandangan menghina seolah-olah Arya Salaka adalah seorang yang sama sekali tidak patut mendapat pelayanan. Sedang di atas punggung kuda, Arya duduk dengan tubuh menggigil menahan diri. Sekali-kali terdengar giginya gemertak. Sedang dari matanya memancar api kemarahan. Sekali lagi terdengar Sawung Sariti menantang, turunlah. Atau kau akan bertempur di atas kudamu? Seperti cara para penyamun menyerang korbannya, supaya ia dapat cepat melarikan diri? Arya Salaka benar-benar terbakar. Ia benar-benar lupa diri. Dengan tidak diduga-duga Arya merenggut lengannya dari pegangan gurunya. Dan sekali loncat ia sudah berdiri di atas tanah dengan tombak Kiai Bancak siap di tangannya. Pada saat yang bersamaan, berkilat-kilatlah pedang Sawung Sariti yang besar dan panjang dalam genggaman jari-jarinya yang kokoh. Keadaan berkembang sedemikian cepatnya. Ketika Mahesa Jenar menyusul, meloncat turun dari kudanya, ia sudah terlambat. Kedua anak muda itu telah terlibat dalam suatu perkelahian. Arya. Terdengar Mahesa Jenar memanggil. Tetapi Arya Salaka tidak mendengar suara gurunya. Dengan garangnya ia meloncat langsung menghadapi pedang Sawung Sariti yang berputar-putar seperti baling-baling. Arya Salaka pun dengan lincahnya menggerakkan tombak pusakanya. Sekali-kali melingkar dan sekali-kali mematuk. Cahayanya yang kebiru-biruan memancar berkilau-kilau memantulkan sinar-sinar obor yang samar-samar sampai. Keduanya bertempur dengan kemarahan yang menekan dada masing-masing. Wulungan dan anak buahnya berdiri saja seperti patung. Mereka memang pernah mengenal cara Sawung Sariti bertempur. Tangkas, tangguh dan lincah. Sebagai seorang cucu dari Ki Ageng Sora Dipayana yang langsung mendapat tuntunan darinya, Sawung Sariti benar-benar tidak mengecewakan. Seperti ayahnya, ia mampu menggerakkan pedang yang sedemikian besarnya, seperti menggerakkan lidi. Karena itu, alangkah berbahayanya pedang itu.
Menyambar seperti burung elang, tetapi sekali-kali memagut seperti ular, disertai angin yang berdesis mengerikan. Betapa kuatnya tangan anak muda itu. Tetapi mereka menjadi kagum pula melihat lawan Sawung Sariti itu. Dengan tombak pendek di tangan, ia mirip seperti burung Raja Wali yang bertempur dengan kuku-kukunya yang tajam. Sekali Arya meloncat menjauhi lawannya, tetapi tiba-tiba ujung tombaknya sudah menyambar dada Sawung Sariti, bahkan tombak itu seperti menyerangnya dari segenap arah. Cahaya kebiru-biruan yang dipancarkan dari mata tombak itu tampak melingkar-lingkar membingungkan. Demikianlah kedua anak muda itu bertempur dengan sengitnya. Masing-masing memiliki ketangkasan, ketangguhan dan keteguhan hati, disertai keahlian mereka menguasai senjata masing-masing. Sehingga senjata-senjata mereka itu seperti dapat bergerak dengan sendirinya, bahkan di ujung-ujung senjata itu seperti terdapat biji-biji mata. Mahesa Jenar pun kemudian terikat pada pertempuran itu. Ia menempatkan dirinya di muka regol halaman untuk menanti kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Sedang Kebo Kanigara untuk sementara masih berada di atas kudanya. Ia masih sempat melihat berkeliling. Melihat para pengawal yang berdiri dengan mulut ternganga. Melihat wulungan yang tegak seperti patung, namun tangannya telah meraba hulu pedangnya. Di halaman itu pun ternyata para pengawal telah siap dengan senjata masing-masing. Apalagi jatuh perintah Sawung Sariti untuk bergerak, mereka akan serentak bergerak. Di pendapa, Kebo Kanigara melihat seorang yang bertubuh besar, berdada bidang dengan kumis yang lebat di atas bibirnya. Ia tidak begitu jelas, apakah tanggapannya terhadap perkelahian yang terjadi itu. Namun segera Kebo Kanigara mengenal orang itu, Ki Ageng Lembusora. Ia melihat sepintas kepada Wanamerta. Wanamerta pun kemudian meloncat turun. Demikian juga kedua orang anak buahnya. Mereka segera meloncat turun pula. Di tangan mereka erat tergenggam masing-masing sebuah obor, dan di dada mereka tersangkut sebuah gendewa. Nyalakan obor, perintah Wanamerta. Obor akan dapat menjadi senjata yang baik kalau diperlukan. Siapkan gendewamu dan anak panah yang mungkin akan kita pergunakan. Kedua orang itu pun segera mempersiapkan alat-alat mereka. Yang seorang kemudian menyalakan obornya, yang seorang lagi menyiapkan bumbung panahnya, dan menyangkutkan bumbung itu di ikat pinggangnya. Gendewanya telah siap di tangannya pula. Di halaman itu pertempuran semakin bertambah sengit. Sawung Sariti yang bersenjata pedang, bertempur dengan garangnya. Bahkan kemudian tampaklah pedangnya seperti gulungan sinar putih yang mengerikan menyerang Arya Salaka dari segala arah. Namun di antara sinar putih itu tampaklah cahaya yang kebiru-biruan, sekali-kali melingkar dan sekali-kali meluncur dengan cepatnya seperti anak panah yang lari dari busurnya mengarah ke tubuh lawannya. Kebo Kanigara pun kemudian turun dari kudanya. Ia mengambil tempat yang cukup baik, menghadap ke arah pendapa. Dengan demikian ia dapat langsung melihat apakah Ki Ageng Lembusora akan mengambil sikap. Tetapi untuk sekian lama, orang itu tetap tegak tanpa bergerak. Agaknya ia benar-benar tertarik melihat perkelahian itu. Kalau semula ia yakin bahwa Sawung Sariti memiliki kekuatan dan keteguhan ilmu yang membanggakan, namun dengan kenyataan itu ia melihat bahwa anak yang bernama Arya Salaka itu pun mampu mengimbanginya. Dengan permainan tombak yang manis dan cepat, Arya Salaka sama sekali tidak dapat ditembus oleh serangan Sawung Sariti. Bahkan kalau Sawung Sariti merasa memiliki kekuatan yang mengagumkan, tiba-tiba ia harus mengakui bahwa kekuatannya setidak-tidaknya tidak melampaui kekuatan Arya. Lembusora terkejut, ketika ia melihat pedang anaknya membentur tombak Arya, ia mengharap tangan Arya menjadi sakit, dan bahkan ia mengharap tombaknya terlepas dari tangannya. Tetapi ia menyesal. Tidak saja tombak anak muda itu yang terpental, tetapi pedang Sawung Sariti pun ternyata seperti membentur dinding besi. Bahkan Sawung Sariti terpaksa meloncat mundur untuk memperbaiki pegangannya atas pedangnya. Karena itulah ia terpaksa melihat perkelahian itu dengan menegang nafas. Perkelahian yang sengit antara dua orang anak muda yang berdarah panas, yang sedang dikuasai oleh kemarahan yang memuncak. Demikianlah maka pada malam yang gelap itu, berkali-kali terdengar dentang senjata beradu dibungai oleh percikan api yang meloncat-loncat dari titik benturan kedua senjata itu. Mereka masing-masing mencoba untuk menguasai keadaan. Bahkan masing-masing telah mengerahkan segenap kekuatan dan ilmu mereka. Namun ternyata bahwa penderitaan Arya selama ini, lahir dan batin, memberinya keteguhan lahir dan batin pula, sehingga ia memiliki naluri yang lebih baik dalam pengerahan tenaga daripada Sawung Sariti.
Kebo Kanigara dan Mahesa Jenar adalah dua orang yang cukup masak untuk menilai keadaan. Ketika ia mulai melihat bahwa keadaan Arya Salaka masih lebih baik daripada keadaan Sawung Sariti, mereka menjadi cemas. Tidak aneh bahwa karena itu, maka Ki Ageng Lembu Sora akan bertindak. Mengerahkan laskarnya untuk menangkap Arya. Kalau demikian halnya, maka mereka berdua bersama Wanamerta terpaksa ikut pula bermain-main, meskipun malam yang gelap itu dinginnya bukan main. Dengan demikian Mahesa Jenar pun harus menilai keadaan di sekitar perkelahian itu. Ia pun kemudian mengamati Lembu Sora yang berdiri di pendapa. Seperti Kebo Kanigara, ia pun menaruh perhatian padanya. Kalau ia dengan tiba-tiba bertindak, maka adalah kewajibannya untuk melindungi Arya Salaka. Meskipun ia menjadi kecewa bahwa kedatangan rombongan kecil ini tiba-tiba telah berkisar dari tujuan, namun Mahesa Jenar tidak dapat menyalahkan Arya Salaka. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara terpaksa berkisar pula ketika mereka melihat Lembu Sora turun dari pendapa dan perlahan-lahan berjalan mendekati titik perkelahian. Dalam usapan sinar obor, tampaklah garis-garis wajahnya yang tegang. Sekali-kali ia mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi sekali-kali ia menahan nafasnya. Perkelahian antara kedua anak muda itu pun memang menjadi bertambah sengit. Kedua senjata itu pun menjadi semakin cepat bergerak dan semakin berbahaya. Agaknya kedua-duanya telah memutuskan untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan membunuh lawannya atau dirinya lah yang terbunuh. Dengan demikian keadaan menjadi semakin tegang. Tetapi ketika ketegangan telah memuncak, muncullah seorang tua dari antara laskar Banyu Biru yang berdiri berjajar mengeliling perkelahian itu. Dengan suara yang nyaring terdengarlah ia berkata, "Berhentilah. Berhentilah berkelahi." Suara itu memandang memenuhi halaman rumah itu. Namun karena Arya Salaka dan Sawung Sariti benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka suara itu pun hampir tak mereka dengar. Sehingga orang tua itu terpaksa meloncat mendekati sambil mengulangi kata-katanya, "Berhentilah Sawung Sariti, berhentilah Arya Salaka." Bagaimanapun juga Sawung Sariti dan Arya Salaka memusatkan segala perhatian mereka kepada lawan masing-masing, namun orang tua itu berdiri dekat di sisi mereka, sehingga bagaimanapun juga suara itu pun mempengaruhi gerak-gerak mereka. Ketika gerak mereka menjadi kendor, orang tua itu pun meloncat semakin dekat dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Sudahlah. Berhentilah. Lihatlah aku." Suara itu benar-benar berpengaruh. Sawung Sariti dan Arya Salaka itu pun tak dapat berbuat lain, karena kewibawaan orang tua itu, selain berloncatan mundur. "Bagus," kata orang tua itu kemudian. "Kalian berdua benar-benar mengagumkan. Berbanggalah aku mempunyai dua cucu yang perkasa tiada taranya. Kalian berdua telah menunjukkan betapa darah orang tua kalian mengalir di dalam tubuh kalian." Sawung Sariti bertempur sebagai seekor harimau yang garang, sedang Arya Salaka dapat menjadikan dirinya burung Raja Wali yang perkasa. "Berbahagialah aku. Berbahagialah aku." Orang tua itu berhenti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sawung Sariti surut beberapa langkah. Ia mengangguk kepada kakeknya. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun demikian matanya yang merah, masih menyorotkan sinar kemarahan kepada Arya Salaka yang diam terpaku di tanah. Dengan seksama Arya mengamat-amati orang tua itu. 5 tahun lebih ia tidak bertemu. Dan tiba-tiba orang tua itu kini berdiri di hadapannya dengan wajah sayu. Dan tiba-tiba pula Arya teringat kepada maksud kedatangannya. Sebelum pecah perang antar saudara itu, ia benar-benar ingin bersujud di bawah kaki kakeknya serta mohon restu kepadanya. Karena itulah maka tiba-tiba Arya meloncat maju. Betapa rasa haru menguasai dirinya pada waktu itu, sehingga Arya Salaka pun kemudian menjatuhkan diri pada lututnya di hadapan kakeknya sambil memeluk kaki orang tua itu. "Eyang," desisnya. Lalu suaranya terputus oleh sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar, yang akan disampaikan kepada kakeknya itu, namun hanya satu kata itulah yang dapat meluncur dari mulutnya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar, yang akan disampaikan kepada kakeknya itu, namun hanya satu kata itulah yang dapat meluncur dari mulutnya. Ki Ageng Sora Dipayana memandang anak itu dengan mata suram. Di dalam dadanya tersimpan pula rasa rindu kepada anak itu, yang telah sekian lama hilang dari Banyu Biru. Karena itu, maka mata orang tua itu menjadi redup. Dibelainya kepala Arya Salaka dengan kasih sayang seorang kakek kepada cucunya.
Kemudian dipegangnya lengan anak itu dan ditariknya berdiri. "Berdirilah Arya," katanya perlahan. Arya pun kemudian berdiri. Tetapi wajahnya tunduk ke tanah. Ia merasa bahwa ia tak berani memandang wajah kakeknya. Tetapi orang tua itu mengangkat wajah Arya sambil berkata, "Aku kagum kepadamu cucu, seperti aku kagum kepada Sawung Sariti. Dengan demikian, tidak sia-sialah aku memiliki keturunan seperti kalian berdua." Arya Salaka masih berdiam diri. Belum ada kata-kata yang mampu melontar dari mulutnya. Ketika tiba-tiba matanya menjadi panas. Arya menengadahkan wajahnya ke langit seperti ia belum pernah melihat bintang yang bertaburan. Sementara itu Ki Ageng Sora Dipayana memandang berkeliling halaman. "Kakang Wanamerta," gumamnya. Wanamerta mendekati Ki Ageng Sora Dipayana yang telah bersama-sama memerintah tanah perdikan ini puluhan tahun. Ki Ageng Sora Dipayana menepuk bahu Wanamerta sambil berkata, "Syukurlah kalau kau asuh cucuku ini dengan baik." Wanamerta menggeleng, "Bukan aku," jawabnya, "tetapi tuan berdua ini." Ki Ageng Sora Dipayana memandangi Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara dengan mata yang berkilat-kilat. Katanya, "Tuan ternyata luar biasa. Cucuku benar-benar telah menjelma menjadi murid dari cabang perguruan Pengging yang perkasa. Ketika aku melihat caranya bertempur dengan tombak pendeknya, segera aku teringat kepada sahabatku Ki Ageng Pengging Sepuh. Namun karena sahabatku itu telah tiada lagi, maka aku yakin bahwa Anggerlah yang menjadi saluran ilmu itu." Mahesa Jenar mengangguk sambil menjawab, "Sekedar untuk memenuhi permintaan Kakang Gajah Sora, supaya Arya Salaka mempunyai bekal buat masa depannya." Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Lembu Sora ia berkata, "Lembu Sora, kenapa tidak kau persilahkan tamu-tamumu untuk naik ke pendapa?" Lembu Sora menggeram. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu, dengan berat hati, dipersilakan tamu-tamunya untuk naik. Bersambung ke bab 80. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.